Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yagidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya terlebih channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Yagidot semuanya. Dan yang akan saya bahas ini adalah masuk di sesi ke-8, menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Yagidot. Kebetulan yang akan saya bahas ini adalah di video saya, pertanyaan di video saya pasca operasi patah tulang tibia fibula 1,2 tahun sudah bisa lepas pen ya. Ini akan saya bahas dan akan saya jawab semampu saya, sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan kapasitas saya. Jika berkenan dengan jawaban saya ini, jika masuk di akal di rekan-rekan semuanya, silakan ditonton sampai habis. Jika tidak masuk akal atau mungkin ngawur ya, atau mungkin ya semacamnya lah, itu silakan di skip aja, oke? Lanjut dari pertanyaan pertama. Dari Reni Cahyani. Bang, pertama kaki boleh latihan jalan pakai kruk berapa hari pasca selesai operasi? Jadi untuk Kak Reni, saya waktu pertama kali menggunakan kruk ya, itu pasca operasi 1,5 bulan itu sudah nempel ya. Waktu pertama kali latihan itu sekitar 1 bulan aja, itu menggunakan 2 kruk, tapi nggak nempel 1 bulan itu. Saya gantung ya, kakinya gantung. Memang terasa rasanya perih, sakit, nyeri segala macam dan bengkak itu udah pasti ya. Tapi harus bersabar, memang semuanya itu adalah ujian dan kita harus bisa melewatinya. Lama-kelamaan kalau kita sudah kuat untuk menahan rasa sakitnya, belajar dengan konsisten, latihan terus setiap pagi jam 7 sampai jam 8 pagi, di bawah terik matahari, insya Allah cepat dalam pemulihan. Seperti saya hanya 3 bulan sudah bisa lepas kruk. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu Kak Reni. Lanjut dari Wendy Wahyudin. Saya sudah 5 bulan fibula, tibia baru pasang pen tibia saja. Jadi gini, saya sudah 5 bulan fibula tibia, tapi baru pasang pen di tibia saja. Nah, mengenai pertanyaan dari Kak Wendy ini, kira-kira patah tulangnya itu sektual apa tidak? Jadi kalau misalnya patah tulangnya itu lebih sektualnya di tibia, maksudnya lebih parahnya di tibia, pasti yang dipasang pen adalah tibia dulu. Tapi kalau fibulanya mungkin nggak terlalu parah atau mungkin hanya retak, itu kemungkinan kalau menurut saya pribadi itu tidak akan dipasang pen, melainkan hanya menggunakan gip. Nah, itu semuanya wewenang dari tim medis, dari dokter, karena mereka sebenarnya sudah tahu semuanya. Jadi harus diapain, patah tulang ini harus tindakan seperti apa, itu mereka sudah tahu semuanya. Jadi serahkan kepada dokter aja, jadi nggak ada masalah ya. Lanjut dari Shinyozoku, latihan itu berapa kali per hari? Latihan saya ini saya lakukan itu, sorry ya, ini pertanyaannya mungkin pasca operasi pasang pen, latihan menggunakan kruk ini kira-kira berapa kali per hari, mungkin seperti itu ya. Kalau mengenai latihan itu setiap pada waktu saya latihan, karena saya memang optimis pulih cepat. Jadi 3 bulan target saya harus sudah bisa lepas kruk, jadi seperti itu ya. Setiap hari dilatih Bang Sinyo. Kalau malas latihan nanti malah semakin lama untuk pemulihan. Lanjut dari Tibrizu Muhammad. Berapa nomor HP saudara biar bisa konsultasi? Sorry Bang, kalau untuk nomor HP saya tidak bisa ngasih. Mungkin abangnya bisa DM aja di Instagram saya, atau mungkin bertanya di kolom komentar di sini, nggak ada masalah, nanti akan saya jawab ya. Kalau ada waktu saya akan jawab. Jadi seperti itu Bang. Lanjut dari Bang Yofi Anjas. Curhat Mas, aku 29 Agustus operasi pasang pen, 15 Oktober lepas kruk, tapi semangat saya patah pas fisioterapi dibikin drop.
Agustus, September, Oktober, sekitar 2 bulan ya. Kalau menurut saya ini 2 bulan. Karena 29 Agustus ini dia mau baru Bang Yofi ini baru pasang pen. 15 Oktober sudah lupas grup, tapi dibikin drop sama ahli fisioterapi. Jadi gini Bang, kalau menurut saya pribadi lebih baik latihan itu memang harus dari diri kita sendiri. Maksudnya kita latih sendiri. Seperti video-video saya yang sebelum-sebelumnya, konten-konten saya ini kan saya latihan sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Bahkan kerja pun naik motor sendiri tanpa bergantung orang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita ikut latihan fisioterapi, yang pertama adalah biaya. Yang kedua, apakah orang itu wataknya itu ya, sorry ya, ini berbicara soal watak. Apakah orang itu nanti malah mengajari kita atau malah bikin kita drop, itu kan kita juga tidak tahu. Makanya lebih baik itu kan latihan sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kalau ikut latihan fisioterapi orang lain, otomatis orang itu akan menyuruh berlatih sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi bukan sesuai dengan kemampuan kita, apa yang dianjurkan. Dan mereka juga ada target agar mungkin kakaknya ini, penderita ini segera berlatih seperti yang mereka inginkan dan biar segera sembuh. Jadi seperti itu, tanpa melihat kemampuan ya. Maka dari itu lebih baik ya, saran saya ini itu dilatih sendiri dengan belajar lewat YouTube. Itu kan banyak sekali. Silakan dilatih pelan-pelan ya. Insya Allah nanti kalau kita pelan-pelan konsisten, lama-kelamaan bisa-bisa sendiri. Jadi seperti itu Bang. Makanya saya itu memang nggak pernah ikut ahli-ahli fisioterapi itu. Yang memang yang pertama saya menghemat biaya, yang kedua saya nggak mau diatur orang. Saya nggak mau diatur orang ya, karena ya itu tadi, karena takutnya nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Terima kasih untuk curhatnya Bang Yofi ya. Semoga Bang Yofi ini tidak drop lagi, asalkan belajar dengan kemauan sendiri ya, bukan dari ahli fisioterapi. Oke. Lanjut dari Nol Harianja. Apakah merokok memperlambat pertumbuhan tulang, Pak? Apakah merokok memperlambat pertumbuhan tulang? Kalau menurut saya pribadi ya. Karena sumbernya itu ya, sorry ya, ini saya bilang bisa berbicara iya ini karena memang sumbernya dari Google. Coba di searching di Google, apakah merokok mengakibatkan pertumbuhan tulang, memperlambat pertumbuhan tulang. Itu ada, merokok itu ada di Google, ada pasti. Kalau misalnya jenengan kalau nggak mau buka Google, mungkin tanya sama di dokter ya, karena saya juga pernah tanya, dokter pun bilang memperlambat sama. Jadi seperti itu ya. Sementara dihilangkan dulu merokoknya, berhenti dulu pasca operasi pasang pen, pasca operasi pemulihan, itu sementara berhenti dulu ya. Kalau misalnya sudah bisa jalan menggunakan satu grup ya nggak ada masalah kalau sesekali ya, tapi jangan keseringan. Kalau memang orang yang sudah suka ini ya sudah kebiasaan merokok, memang susah untuk dihilangkan. Tapi lihat dulu kondisinya Anda ini dalam pemulihan ya. Lebih baik Anda ini sehat dulu, baru beraktivitas seperti sedia kala. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut dari Bang Deki Andreas. Bang, izin bertanya, saya femur kiri kini sudah 5 bulan. Saya sudah nyaman pakai kruk 1, tapi itu tanpa asisten dokter saya. Gimana solusinya Bang? Lakukan. Saya jawab sekarang ya, lakukan. Yang namanya ACC dokter itu memang agak susah kalau kita minta ACC. Kalau misalnya abangnya ini sudah bisa melakukan sendiri, silakan dilakukan aja. Sama seperti saya
Saya nggak pernah minta ACC sama dokter. Saya itu apa namanya sering dimarahin malah, nggak pernah minta boleh nggak saya kayak gini, boleh nggak pernah. Saya latih sendiri. Terus saya tunjukkan kepada dokter, ya dimarahin yang pertama, yang kedua suruh menggunakan 2 kruk atau dilarang, ya memang seperti itu ya, karena mereka kan dokter itu kan melihat secara data, ilmunya lebih tinggi dari kita ya, tapi kita sebagai penderita, kita yang tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Ari Mogan, Mas, saya habis operasi 2 minggu lalu kok bengkak kaki telapaknya, kenapa ya? Wajar Bang, masih 2 minggu. Bengkak itu lama sekali, sampai 3 bulan pun masih bengkak Bang. Jadi harap bersabar ya, karena memang yang namanya patah tulang itu kan wajar kalau semua kaki ikut bengkak. Apalagi masih ada pennya, 1 tahun pun masih bengkak Bang. Jadi seperti itu. Caranya biar nggak bengkak ya digerak-gerakin, dibuat jalan, beraktivitas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ketika hanya menggunakan 2 kruk atau 1 kruk, kapasitasnya berapa persen dalam menompang badan, silakan dijalani. Jadi jangan terlalu berat, jangan terlalu berlebihan, nanti semakin sakit nanti. Yang penting buat gerak-gerak aktivitas atau mungkin latihan ankle ya. Maksud saya aktivitas itu aktivitas kayak kayak jalan menggunakan 2 kruk sambil sambil beraktivitas yang lain, atau melakukan aktivitas terserah nggak mau ngapain gitu aja ya. Jangan rebahan terus, jangan gampang tiduran ya. Harus dibuat gerak biar nggak terlalu besar untuk bengkaknya ya. Yang kedua, biar tidak kaku ototnya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut dari si Harma Paung, tulang kakinya bagus pertumbuhannya Bang. Alhamdulillah ya, berkat kegigihan saya sendiri, berkat kenekatan saya untuk latihan, akhirnya pertumbuhannya itu cepat dan pemulihannya juga ikut cepat. Memang saya paksa ya, waktu itu saya paksa, dan ini kalau mau dicoba silakan, kalau nggak usah, karena memang terlalu ekstrim ya. Ini memang saya paksa agar pemulihannya cepat. Ya, saya batasnya itu 3 bulan udah lepas kruk semuanya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Kak Syarma Paung, tulang kakinya bagus ya, alhamdulillah. Ya, memang mengenai makanan juga saya nggak pernah pilih-pilih. Vitamin yang segar dari dokter saya minum. Terus aktivitas setiap pagi saya latih, kena sinar matahari, jadi seperti itu. Makanya pemulihannya tergolong cepat, dokter pun kaget. Oke, lanjut dari sedulurku 2 bulan yang lalu hal yang sama, tibia fibula. Semangat dulurku ya, semangat, yang penting optimis bisa pulih kembali, nggak lama, harus mempunyai target paling nggak 3 bulan sudah lepas kruk, meskipun jalannya seperti pinguin. Oke, seperti itu ya Bang. Lanjut dari Yofi Anjas, aku juga dimarahi. Sama, semuanya pasti dimarahi kalau bukan waktunya ya. Nggak ada masalah, dimarahi nggak ada masalah. Yang penting dalam diri kalian semuanya itu, dan dalam diri kalian itu bisa mengantisipasi rasa sakit. Artinya apa? Misalnya Anda sekalian ini dalam melakukan aktivitas sehari-hari, waktu pasca operasi pasang pen ya, itu sudah bisa melakukan lepas kruk 1, sudah bisa jalan tanpa kruk, tanpa persetujuan dokter, dan ketika kontrol kalian bilang seperti yang kalian lakukan pada saat itu, pasti akan dimarahin karena belum di ACC. Apakah kita harus minta ACC ke dokter mengenai pemulihan kita ini? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena yang
pertama kali merasakan itu adalah penderita. Kuat enggaknya itu tergantung penderita. Mampu enggaknya juga tergantung penderita. Pada saat melakukan aktivitas ini berbahaya apa tidaknya yang bisa mengukur hanya penderita, bukan orang lain. Jadi seperti itu, harus digarisbawahi. Apapun yang bisa Anda semuanya lakukan, aktivitas apapun, itu hanya penderita yang bisa merasakan, bukan orang lain, ya. Intinya seperti itu. Lanjut dari Kaira Karunisa, saya dah genap 1 tahun cuma belum tahu kondisi tulang udah bener bagus apa belum. Tinggal nunggu lepas pen. Pertanyaannya kalau lepas pen berapa bulan Bang bisa langsung jalan, soalnya saya takut sama pekerjaan saya. Terima kasih. Saya waktu lepas pen, cerita ini ya sedikit. Itu waktu itu biusnya sudah habis, tapi saya masih belum bisa kencing, ya. Saya takut dengan kateter waktu itu. Akhirnya saya buat jalan-jalan. Itu posisi di rumah sakit. Saya buat jalan-jalan. Apakah tidak berbahaya? Ya sangat berbahaya sekali. Tapi saya bisa mengukur kemampuan saya. Saya fokusnya di apa? Saya fokusnya agar saya bisa kencing, biar gak dikasih kateter, karena apa namanya, kata orang-orang sih dikasih kateter itu perih rasanya, sakit kalau misalnya nggak bisa kencing. Maka dari itu saya tanpa minta persetujuan sama dokter, saya buat jalan-jalan. Saya buat jalan, bukan jalan-jalan jauh gitu enggak, tapi sekitaran kursi, tempat tidur. Jadi sekitaran tempat tidur saya buat mondar-mandir agar bisa kencing gitu loh. Udah saya buat jongkok juga agar bisa cepet kencing, tapi juga nggak keluar kencingnya. Akhirnya saya minta bantuan dokter, disuruh dokter jalan. Pada saat itu juga disuruh dokter, coba jalan-jalan aja biar cepet kencing. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa wes, nggak ada masalah buat dok. Akhirnya bawa jalan pelan-pelan. Jadi seperti itu. Ya, mengenai bisa jalan normal kembali atau misalnya dikasih beban lebih berat pada saat udah lepas pen, ya sekitar 6 bulan, ya. Lanjut dari pertama kali pakai kruk dari MDK Project. Pertama kali pakai kruk 1 kemeng enggak Bang, dan berapa minggu menggunakan kruk 1 sampai lepas kruk? Terima kasih. Jadi gini Bang, pertama kali pakai kruk 1 memang kemeng rasanya, nyeri, sakit, nggak karu-karuan memang ya. Tapi saya betah-betahin, ya saya kuat-kuatin, alhamdulillah. Dan ketika saya kontrol sekitar 3 bulan pas itu saya udah lepas kruk. 2,5 bulan saya menggunakan 1 kruk, ya. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut dari Alfiham, saya pasang pen 15 Juli 2024 kemarin. Sekarang sudah bisa lepas tongkat 1 Kak. Mudah-mudahan secepatnya bisa sembuh seperti Kakak. Alhamdulillah, semangat ya Kak, semangat. Semoga cepat sembuh seperti yang pernah saya alami, karena memang kita kan nggak mau juga terlalu lama menderita sakit seperti ini ya. Yang penting semangat, optimis, insya Allah sembuhnya cepat. Oke. Lanjut dari bukan biah sebiah sebosku Bapak. Saya 4 bulan lebih masuk ROD besi di dalam. Saya 4 bulan lebih masuk rod besi di dalam tulang. Baru 1 tongkat dan jalan sakit-sakit tapi seperti penguin, dan saya perokok lambat tulangnya sambung. Nah, ini ya udah terjawab ya. Perokok tulangnya nyambung agak lama ya. Yang tadi jawab apakah merokok memperlambat pertumbuhan tulang, ya ini jawabannya. Ini saksi, maksudnya kakaknya ini sudah 4 bulan masuk rod besi di dalam tulang, maksudnya masukkan pen ya sekitar 4 bulan. Tapi perokok berat otomatis penyembuhannya juga lambat. Maka dari itu merokok hindari dulu, untuk kita lebih fokus ke penyembuhan aja ya. Kalau mengenai jalan 1 tongkat
seperti penguin itu memang wajar. Saya aja waktu itu memang ya seperti penguin sama. Pas saya lepas semuanya tongkatnya, malah lucu seperti penguin juga. Jadi yang penting semangat ya Bang. Lanjut dari Arimongan. Mas, ikan gabusnya dipepes, digoreng masih ada manfaatnya, tak buat tulang. Ikan gabus ini yang paling bagus itu dipepes, ya direbus. Kalau bisa air bekas rebusannya ikan gabus ini itu diminum. Rasanya memang amis banget, tapi itu mempercepat untuk mengeringkan jahitan sama mempercepat pertumbuhan tulang. Itu kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga belajar dari orang-orang yang lain seperti itu. Ya, jangan digoreng. Kalau digoreng ya hilang khasiatnya. Wong yang dibutuhkan itu minyak ikan gabus, bukan gorengan, bukan daging ikan gabus, bukan kok. Minyaknya yang paling penting minyaknya. Setelah itu makan ikannya ya pas rebusan itu ya. Jadi seperti itu. Lanjut dari Ricky Zulfadli. Dan menurut saya tidak elok juga Mas info bahwa Mas langgar aturan dokter. Saya kurang tidak elok dan kurang mendidik. Terima kasih Bang. Memang kalau melanggar aturan dokter itu memang tidak mendidik, memang ya. Tapi yang namanya saya pribadi ini melanggar aturan dokter itu menurut saya pribadi nggak ada masalah kalau kalau memang mampu. Kalau misalnya tidak mampu ya ikuti aja aturan dokter ya, kalau misalnya tidak mampu. Karena saya melanggar aturan dokter ini, saya melihat sesuai dengan kemampuan saya pribadi, bukan melihat dari datanya dokter. Kalau saya kemampuannya seperti ini dan bisa saya lakukan, ya sudah saya lakukan. Jadi tidak ada SOP dari dokter disarankan seperti ini, tidak ada. Saya latih sendiri, saya nggak ikut fisioterapi. Jadi pada saat itu ya memang saya sesuai dengan apa yang saya bisa saya lakukan. Jadi seperti itu. Jadi maaf banget mungkin memang tidak mendidik, tapi memang tujuan saya ini hanya untuk memotivasi sahabat-sahabatnya kita semuanya yang sependeta dengan saya, yang sekiranya kuat bisa dilakukan, silakan dilakukan ya. Silakan dilakukan. Kalau misalnya dokter menyarankan untuk tidak dilakukan seperti ini atau seperti itu, ya kalau mau diikutin silakan. Kalau misalnya Anda ingin pulih cepat dan sanggup untuk melakukan, maksudnya sanggup untuk berjalan menggunakan 1 kruk atau 2 kruk dengan beban atau tidak menggunakan kruk sama sekali, sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing, ya silakan dilakukan. Silakan dilakukan, nggak ada masalah. Karena saya dulu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terlalu ekstrim ya sudah, ikutin aja aturan dokter. Ya kira-kira sampai kapan Anda bisa melakukan ini, kira-kira sampai kapan Anda bisa berjalan normal kembali. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Bang Rishi Julfadli untuk pertanyaannya. Oke. Lanjut dari Yofi Anjas. Betul Mas, kita yang tahu kapasitas diri kita sendiri. Lah ini di atasnya itu ada lagi dari Bang Yofi. Memang yang tahu kapasitas diri kita itu memang diri kita sendiri, bukan orang lain. Dokter itu melihat dari data. Apakah ketika dokter melihat data ini ya, ini datanya seperti ini, kamu harus jalan seperti ini beberapa bulan. Ya kalau misalnya Anda mengikuti nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya Anda, waduh kok lama banget ya kira-kira, apakah aku nggak bisa melakukan sendiri? Ya silakan dilakukan, gitu aja, simple. Ya, memang dokter itu melihatnya secara data, tapi yang tahu kapasitas kita bisa ngapain itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Saya naik motor sendiri pasca operasi patah tulang tibia fibula masih 2 bulan. Waktu itu saya kerja pakai motor sendiri,
dan saya nggak mau bergantung dengan orang lain juga. Terus apa kata saudara saya, apa kata istri saya, apa kata orang tua saya? Ya nggak boleh, suruh bareng orang lain, suruh nebeng orang lain. Ya contohnya seperti itu. Yang bisa menjaga diri kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Ya, sama seperti waktu kita belajar menggunakan satu kruk atau tidak menggunakan kruk. Itu yang tahu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke? Sorry. Jadi seperti itu ya. Intinya lakukanlah kalau memang itu menurut kalian bisa. Oke? Lanjut di atasnya ada lagi Bang Danang Mukti. Lakukan sesuai dengan kekuatan kapasitas diri sendiri. Siap Bang, memang harusnya seperti itu. Oke? Terima kasih. Lanjut dari Denenur Kumarasari. Wow, cepat sekali Bang, udah bisa lepas pen. Alhamdulillah, memang seperti yang saya lakukan, saya memang ada targetnya sekitar 1 tahun harus bisa lepas pen. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari Firdia Fana. Saya tibia fibula sudah 4 bulan baru 30%. Semoga semangatnya menular ke saya, cepat pulih, amin. Amin, semangat ya Kak Firdia, semangat, semoga cepat pulih seperti saya juga ya. Lanjut dari Rizky Sulfadli. Boleh kita lakukan sendiri untuk pemulihan, namun menurut saya kita tidak boleh juga melanggar ketentuan dasar yang tidak diboleh dokter Mas. Ya memang untuk Mas Rizky ini, Masnya ini lebih lebih pro dengan tim medis. Jadi nggak ada masalah. Kalau memang Masnya ini mengikuti anjuran dokter terus ya silakan dia ikuti aturannya, silakan diikutin ya. Tapi kalau misalnya ada yang keberatan dengan aturan dokter dan ingin melakukan sendiri dengan sesuai dengan kapasitasnya ya silakan, nggak ada yang melarang. Yang penting Anda mampu lakukan, Anda tidak mampu silakan skip. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Bang Rizul Fadli, semoga bermanfaat ya. Oke. Lanjut dari Nurhayati. Saya sedang pemulihan patah tulang paha sekarang 6 bulan tanpa operasi, udah lepas tongkat. Saling doa ya Bang dan teman-teman semua, semoga cepat sembuh, amin. Alhamdulillah, semangat ya Kak Nurhayati. Tanpa operasi pasang pen sudah bisa lepas tongkat berkat doa keluarga kita, doa diri sendiri, doa teman-teman semuanya. Itu memang sangat sangat membantu gitu loh. Kita waktu mengalami patah tulang itu jangan lupa bersyukur, berdoa ya, dan juga ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya ya latihan, setiap hari latihan, dilatih penguatan otot, penguatan tulang, terus makan yang banyak, minum vitamin, itu bentuk ikhtiar dari kita. Kalau misalnya berdoa saja tanpa berikhtiar ya percuma, harus imbang ya 50-50. Jadi seperti itu. Semangat dari dukungan keluarga juga sangat berguna sekali. Oke. Terima kasih untuk Kak Nurhayati. Pertanyaannya ini juga sangat bagus sekali. Bukan bertanya ya, ini motivasi untuk dari Kak Nurhayati ini biar kita selalu bersyukur dan apapun yang pernah kita alami itu tidak ada yang melebihi batasan diri kita masing-masing ya. Pasti kita bisa melalui semua cobaan dan ujian, insya Allah. Yang penting optimis dan semangat, tetap bisa pulih kembali. Berapa lama pun waktunya, insya Allah kita bisa pulih kembali ya. Yang penting itu tadi, lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau misalnya tidak kuat, silakan di-skip aja, diganti gerakan yang lebih ringan ya. Kalau ingin mengikuti anjuran dokter, silakan diikutin aja, nggak ada masalah. Tapi kalau ingin melenceng dari aturan dokter karena merasa kuat bisa melakukan sendiri, silakan, nggak ada masalah.
Karena apa? Karena yang tahu kapasitas masing-masing adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Oke, jadi seperti itu. Sekian dulu menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Tinker semuanya untuk yang di sesi kali ini. Untuk selanjutnya saya akan mungkin bikin video lagi dan lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Semoga juga membangkitkan motivasi diri sahabat-sahabat Tinker semuanya yang sependita dengan saya, dan tetap konsisten bisa pulih kembali, tetap semangat, jangan mudah berputus asa, dan jangan lupa check it out dan let's go.